Pemirsa, saya langsung tanyakan ke Maci. Maci, pada saat itu saya dengar pernah sampai kabur dari rumah majikan ya. Ketika itu apa yang terjadi? Boleh diceritakan? Ya, saya tidak sesuai kontrak kerja. Jadi kontrak kerja saya adalah sebagai pekerja rumah tangga, tetapi nyatanya saya dipekerjakan tidak hanya di rumah tangga, tetapi juga di tempat bisnis majikan. Kemudian saya dipindah-pindah ke beberapa majikan begitu oleh agen saya, dan semua majikan tidak membayar gaji kepada saya, tetapi membayarnya pada agen begitu. Nah, karena saya sudah bekerja dengan siang malam ibaratnya di tempat bisnis, nanti baru di rumah majikan begitu dengan tidak dibayar, kemudian saya kabur menjadi TKI undocumented. Nah, padahal sebelumnya adalah legal saya prosedural, dan saya memegang paspor dan visa begitu ya. Itu karena ini agen dan majikan ya yang tidak membayar saya begitu ya. Sebenarnya majikan itu sangat butuh ya menjadi TKI undocumented. Sebenarnya saya juga punya posisi tawar waktu itu. Banyak yang menawari kerja, tetapi saya juga bisa menawar, kau bisa menggaji saya berapa begitu. Nah, saya bekerja waktu itu di pabrik, di kantin pabrik begitu, dan saya mendapat gaji lumayan tinggi gitu. Karena majikan saya tidak membayar ke agen, dan uangnya kan langsung untuk membayar gaji pada saya begitu. Banyak juga sebenarnya majikan itu yang membutuhkan TKI yang tidak berdokumen. Karena apa? Dengan mengambil TKI yang tidak berdokumen, dia tidak membayar ke agen. Untuk mendapatkan satu pekerja, membayar ke agen itu sangat besar sekali begitu. Nah, oke, Maci, saya pernah mendengar cerita bahwa Maci sempat kabur, kemudian membayar calo, sampai akhirnya harus menginap di tengah hutan. Boleh diceritakan? Ya, ketika saya tidak punya dokumen untuk pulang begitu, saya kan nggak bisa lewat bandara, lewat imigrasi. Nah, ada teman yang kemudian menghubungkan saya dengan Tekong begitu, calo yang bisa memulangkan. Bayar berapa waktu itu? Sangat tinggi, 1.300 waktu itu ya, tahun 2004. 1.200 ringgit itu kalau saya naik pesawat sudah sampai kampung halaman saya begitu. Tetapi saya membayar itu hanya untuk menyeberang dari Johor ke Pulau Pinang, Tanjung Pinang. Oke, nggak langsung pulang ke kampung halaman ketika itu? Tidak, dari Tanjung Pinang saya masih naik kapal 3 hari 3 malam ya ke Tanjung Priok, Jakarta. Oke. Pak Dede, untuk mewujudkan equal treatment sekali lagi, itu yang sulit bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Itu yang terjadi pada Suyanti dan pada Zaini. Seperti apa caranya untuk mewujudkannya? Ya, jadi kita harus melihat dulu. Pertama, dasar daripada kenapa warga negara Indonesia TKI kita tidak dihargai, dikarenakan kita masih pada posisi mengirim pekerja rumah tangga. Banyakan. Oleh karena itu tentu kami meminta ke depan kita harus berbicara lebih banyak sektor pekerja formalnya. Sektor pekerja formal itu artinya supaya kita juga menjelaskan bahwa orang yang dikirim ini adalah orang-orang yang terpelajar, orang yang memiliki dokumen yang benar, ya, memiliki kontrak kerja yang benar. Itulah yang ke depan kita menginginkan agar kebijakan makin lama kita zero PRT, kita sebutnya sebagai tidak ada lagi pekerja-pekerja yang serabutan. Kayak tadi Mbak Siti juga mengatakan kerja di sini, kerja di situ, tetapi tidak jelas berapa gaji yang diterima. Nah, yang kedua, menurut saya hubungan dengan Malaysia ini memang harus memiliki satu hubungan yang saling membutuhkan. Jadi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia, karena ini sudah sangat berdekatan, mestinya harus banyak melakukan sebuah cross, kita menyebutnya sebagai cross ini. Cross bidang ya. Apakah kita mengirim tentara-tentara kita ke sana untuk berlatih, mereka mengirim tentara mereka juga untuk berlatih di sini, pekerja-pekerja formal kita, sarjana-sarjana kita, demikian juga sebaliknya, sehingga pameo bahwa orang Indonesia itu dianggap berada di bawah mereka itu bisa hilang. Kenapa? Ini satu contoh yang sederhana, bahwa kalau artis-artis kita yang berangkat ke sana itu diterima sebagai bintang, ya, benar-benar diapresiasi. Nah, inilah yang harus kita hilangkan, bahwa kita di Indonesia juga memiliki kompetensi yang
equal, bahkan mungkin lebih daripada mereka. Oke, tadi Pak Hermono juga sempat mengatakan bahwa 80% dari industri sawit dan karet di Malaysia itu justru bergantung pada tenaga kerja Indonesia ya. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Ibu-Ibu telah bergabung bersama kami di Talk to iNews, dan pemirsa kami masih akan kembali besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Anissa Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.